Selamat siang jemaat Tuhan di tempat ini. Mari kita sama-sama satukan hati untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama masuk dalam ibadah ini. Mari siapkan dirimu. Mari tenangkan jiwamu untuk datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu ini. Kami boleh bernafas, kami boleh bekerja. Itu semua karena rahmat dan anugerah-Mu saja Bapa. Saat ini kami datang dengan segala apa yang kami punya. Mungkin kami datang dengan segala pergumulan. Mungkin kami datang dengan sukacita. Kami mau taruh semua itu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang boleh menyelidiki dan mengurapi kami di tempat ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di hidup kami. Mari Bapa Engkau dengar setiap pujian yang kami naikkan pada hari ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kembali kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Dengan kerendahan hati mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Kembali kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Boleh kau saja jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Terima kasih Yesus. Mari beri suara yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kami berterima kasih Tuhan. Sekali lagi boleh nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku.
memuliakan nama-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami supaya kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Boleh beri salam yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus baik ke kiri dan kananmu, depan dan belakangmu. Kita sama-sama boleh menari untuk kemuliaan nama Tuhan ya Bapak Ibu dan Saudara. Semua tahu ya lagu ini. Sama-sama. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Boleh katakan dulu ya Bapak dan Saudara. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Sekarang lagi gini. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Sekarang aku boleh mengajak yang kaum laki-laki dulu ya, nyanyikan lagu ini dengan semangat sambil menari untuk kemuliaan Tuhan. Ayo mesti kita sama-sama nyanyikan pujian ini, boleh? Kaum laki-laki terlebih dahulu. Mari dengan semangat ya. Amin. Ayo boleh sama-sama gerak ke kanan. Tarik ke kiri ayo boleh. Sekarang yang boleh kaum wanita. Bila roh Allah ada. Nggak boleh kalah dari kaum laki-lakinya. Bukan menari seperti dak menari. Ayo yang di belakang juga boleh joget bareng ya. Ada di dalamku, bukan menari seperti dak. Boleh katakan dulu ya. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dak menari. Sama-sama ke kiri. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dak menari. Sekarang sama-sama di tempat ini. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dak menari. Kita sama-sama. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dak menari. Sekarang boleh ke kiri. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dak menari. Sama-sama sekali lagi ya. Bukan, ayo semangat Bapak dan Saudara. Bukan menari, bukan menari seperti dak menari. Terakhir ke sebelah kiri. Menari, bukan menari, bukan menari seperti dak menari. Bukan menari seperti dak menari. Bukan menari seperti dak menari. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang percaya ada sukacita di tempat ini boleh yang baik tangannya Bapak Ibu dan Saudara. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita sama-sama siapkan hati untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang di tempat ini adalah milik kepunyaan Tuhan saja. Kami mau menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan selidiki setiap kami di tempat ini. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu
sempurna sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ku milik-Mu. Kau membuat kami sesuai rencana-Mu Tuhan, sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Sama-sama kita katakan, I am yours God. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your word. Sekali lagi sama-sama katakan, I am yours. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu Tuhan. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Kami angkat hati dan tangan kami ke hadapan-Mu. Angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, kami menengadahkan kepala dan hati kami ke hadapan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon cinta-Mu atas kami, anugerah-Mu, karunia-Mu untuk kami, supaya kami pada siang hari ini bisa mendapatkan sesuatu dari hati-Mu, bukan hanya dari pikiran manusia, tapi dari hati-Mu sendiri Tuhan. Penuhi hati kami. Kami arahkan konsentrasi kami ke hadapan-Mu, agar setiap yang kami dengarkan benar-benar menjadi satu firman yang menggores hati kami dan memacu kami untuk berubah menjadi semakin lebih baik di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan satu renungan firman Tuhan yang judulnya Seek God's Favor, Not World's. Mencari perkenanan atau kebaikan Tuhan, bukan perkenanan atau kebaikan dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu kalimat yang tadi worship leader sampaikan di tengah lagu terakhir, bahwa bagaimanapun rupa kita,
Bagaimanapun keadaan kita hari ini, bagaimanapun apa yang sudah kita lewatin sampai hari ini, di mata Tuhan kita sempurna. Di mata Tuhan kita utuh. Kita gak pernah kehilangan satu apapun. Namun Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah menyadari, saudara sekalian pernah menyadari, bahwa dalam Alkitab selalu ada dua kutub yang bersih tegang. Dua kutub yang harus selalu diingat. Satu sisi kita utuh, kita sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan menciptakan kita sebagaimana kita adanya hari ini. Tapi di sisi lain, meskipun kita diterima apa adanya, tapi Tuhan tidak ingin kita apa adanya saja seperti hari ini. Tuhan mau kita better, menjadi lebih baik dari hari ke hari. Jadi semacam ada dua kutub. Satu sisi Tuhan terima kita hari ini, dan itu sangat benar. Tapi di sisi lain, Tuhan melihat kita sebagai orang yang bisa terus berkembang, bisa terus progresif, bisa terus bertumbuh. Jadi gak selalu kayak hari ini aja gitu. Kalau aku emosinya begini, ya udah aku begini aja. Kalau aku seperti ini, orangnya ngomongnya nyakitin atau mikirnya jahat sama orang, ya udah ini aku. Banyak orang yang berhenti di pemikiran bahwa dirinya ya apa adanya. Betul, Tuhan terima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak mau kita terus apa adanya saja. Ada yang baik, tingkatkan. Ada yang kurang, dibuang. Amin Bapak Ibu. Dan hari ini ketika kita benar-benar belajar tentang bagaimana perkenanan Tuhan atau kebaikan Tuhan dalam hidup kita, nanti kita bisa melihat ternyata yang dinamakan mencari kebaikan Tuhan itu bukan mencari kebaikan versi kita. Kita pengen semua kayak yang kita inginkan. Kita ingin hidup ini berjalan dengan baik sesuai dengan versi kita. Namun ternyata nanti ada hal-hal yang Tuhan mau kita ubah mindsetnya. Mau kita ubah, mau kita geser. Mari kita lihat. Boleh slide selanjutnya? Kalau kita bicara soal perkenanan Tuhan Bapak Ibu, atau mencari kebaikan Tuhan, mencari kebaikan Tuhan atau God's favor atau perkenanan Tuhan itu menjadi penting. Kenapa penting? Karena bukan tentang apa yang bisa kita dapat, tapi apa yang sudah kita dapat. Amin. Kalau Bapak Ibu kembali mengingat, saudara-saudara kembali mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita, seharusnya kalau kita melayani Tuhan di gereja, kita datang ke gereja, kita berdoa, kita ada saat teduh, kita baca firman, bahkan kita berbuat baik pada sesama kita, atau lebih lagi kita mengasihi musuh yang benar-benar melukai kita, orang yang benar-benar nyakitin kita. Harusnya bukan dengan motivasi, Tuhan, aku melakukan ini supaya aku masuk surga. Bukan karena apa yang bisa kita dapat, reward, atau sebaliknya, bukan karena aku melakukan ini daripada nanti aku masuk neraka, aku gak mau masuk neraka. Aku makanya hidup baik, hidup benar, mengasihi. Seharusnya bukan karena itu. Kalau kita mencari Tuhan, mencari kebaikannya, mencari perkenanannya, itu karena apa yang sudah kita peroleh. Apa itu? Yang paling penting nomor satu yang Tuhan kasih ke kita. Paling penting lebih dari kesehatan, lebih dari kekayaan, lebih dari fasilitas yang kita punya, lebih dari kehormatan yang kita punya. Satu paling penting. Apa itu? Keselamatan kekal jiwa kita. Tuhan mati di kayu salib untuk orang yang sama sekali gak punya andilnya seperti kita ini. Kalau mau dibilang andil kita di hadapan Tuhan tuh lebih banyakkan jahatnya apa baiknya? Ayo kita jujur. Pasti banyak kan? Salahnya, jahatnya, ya kan? Kalau ditimbang antara kebaikan dan dosa, saya yakin saudara semua setuju sama saya, kita banyakkan dosa ketimbang baiknya di hadapan Tuhan. Tapi meskipun kita begitu, Tuhan tetap mati bagi kita. Itulah kenapa kita melakukan atau mencari perkenanan Tuhan. Kenapa sih mencari perkenanan Tuhan itu penting? Sederhana Bapak Ibu, hidup kita tuh rapuh banget. Hidup kita tuh rentan banget. Sebelum tadi khotbah maju ke sini, waktu worship leader menyanyikan lagu, saya ditelepon. Saya ditelepon sama satu, mungkin bisa dibilang pemimpin gereja kami gitu ya. Kami sedang ngurusin kasus satu anak laki-laki yang kuliah, dia mengalami kekerasan dari keluarganya.
Kami mau selamatkan dia, mau tolong dia gimana caranya, tapi harus diskusi dulu kan, supaya jangan kesannya kita culikan begitu ya. Kan jadi salah, kita menyelamatin orang jadi kita yang kena nanti. Kita lagi diskusi. Ternyata setelah digali-gali, menggali data, wah, ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, anak ini, yang dia tuh salah satu anak yang saya bina dari dia SD, dari sekolah minggu. Saya bina sampai sekarang dia sudah kuliah, sudah sudah pertengahan selesai begitu ya. Ternyata dia mengalami satu hal yang saya kaget. Dia mengidap penyakit HIV. Wah, saya kaget. Saya kaget banget. Saya di belakang hampir nangis. Hati saya hancur. Begitu rentannya manusia. HIV itu bukan karena dia tidak melakukan perilaku seks yang beresiko, enggak. Tapi dari orang tuanya. Dari orang tuanya. Dari kecil jadi sudah punya HIV. Aduh, rentan banget Bapak Ibu Saudara. Aduh, kita tuh benar-benar fragile. Benar-benar rapuh. Kalau kita, kata Rasul Paulus, kalau kita cuma mengharapkan Tuhan buat hidup kita hari ini, betapa malangnya kita. Tapi Paulus bilang, kalau kita ngarapin Tuhan, kita mencari perkenan Tuhan, itu bukan hanya supaya kita diberkati, disembuhkan, ditolong kalau ada masalah, tapi juga supaya kita suatu hari bisa bersama dengan Tuhan di kekekalan. Karena hidup ini rentan banget. Saya jadi korban, jadi buyar langsung otak saya. Saya langsung buyar. Jadi hidup kita yang rapuh ini, kalau cuma nyari harta, cuma nyari hormat, cuma nyari jabatan, promosi, betapa sayangnya. Karena semua itu bisa sekejap hilang. Benar-benar hilang. Kalau tadi ada cerita yang mungkin mengenaskan bagi kita, bukankah mungkin Bapak Ibu juga bisa mengalami hal yang sama, tapi dengan kasus yang berbeda? Kita semua rentan banget kok. Terus kalau kita nggak cari Tuhan hari ini, apa yang mau kita cari? Apa yang mau kita cari? Siapa yang bisa jadi harapan kita? Manusia lain, orang tua, mereka nggak bisa bersama dengan kita 24 jam. Anak kita bahkan, mereka pun suatu hari ninggalin kita. Siapa yang kita cari kalau bukan Tuhan? Jadi siang hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita untuk mencari perkenanan Tuhan. Yang sering kali kita mungkin dengar di gereja. Yang sering kali kita udah dengar berminggu-minggu, bertahun-tahun bahkan sebagai orang Kristen. Tapi selama ini arahnya kita cuma pengen orientasinya itu mau reward atau punishment. Tapi hari ini kita mau coba lihat yuk. Bukan apa yang akan kita peroleh, tapi apa yang sudah kita dapat. Dan kita mau hayatin bareng-bareng. Kenapa aku nyari Tuhan? Karena aku gak bisa tanpa Tuhan. Aku lemah, aku rapuh. Sebegitu rapuhnya aku. Sehingga tanpa Tuhan aku bukan siapa-siapa dan tidak pernah jadi apa-apa. Next slide. Ketika mencari perkenanan Tuhan, seringkali kita atau kebaikan Tuhan, favor itu kan bisa diterjemahkan jadi kebaikan atau perkenanan ya. Tapi saya yakin, di mana ada perkenanan di situ ada kebaikan Tuhan. Dan di mana ada kebaikan Tuhan di situ ada perkenanan Tuhan. Jadi tidak bisa terpisah. Jadi kalau orang mencari perkenanan Tuhan, Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen mencari perkenanan Tuhan, seringkali kita menafsirkan kebaikan Tuhan itu based on perspektif kita. Dari sudut pandang kita. Kalau kita punya masalah, kebaikan Tuhan maka harusnya menyelesaikan masalahku. Kalau aku sakit, kebaikan Tuhan maka menyembuhkan aku. Kalau rumah tanggaku lagi bermasalah, kebaikan Tuhan akan memulihkan keluargaku. Betul, itu juga bentuk kebaikan Tuhan. Tapi jangan lupa, di Alkitab ada bentuk kebaikan Tuhan yang lain yang kita gak pernah kenal. Ingat cerita Ayub? Justru ketika Ayub kehilangan keluarga, kehilangan harta, bahkan kehilangan kesehatan sendiri, itulah kebaikan Tuhan buat Ayub. Ayub bilang di akhir pencobaannya, kalau aku gak begini, kurang lebih begitu saya parafrase untuk bahasa hari ini ya. Kalau saya gak begini, saya gak seperti emas yang timbul setelah dibakar. Artinya kalau saya gak ngalamin hal-hal itu, saya gak sebaik hari ini. Saya gak seberkenan hari di hadapan Tuhan. Jadi ternyata kebaikan Tuhan itu bisa angle-nya beda. Ternyata penderitaan, kesulitan, mungkin juga ketidaksehatan, itu bisa jadi satu hal yang jadi kebaikan buat kita. Dan mungkin sebagian kita kurang nyaman dengan hal ini. Tapi lihat Ayub mengalami itu. Jadi kalau kita mencari perkenanan Tuhan, satu hal yang harus kita ingat dalam pikiran kita. Terus kita catat bahwa kebaikan Tuhan bukan kebaikan versi saya. Kalau hari ini Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara mengalami masalah tertentu yang belum bisa terurai,
dalam waktu dekat pun mungkin belum bisa terurai. Lihat kebaikan Tuhan di situ. Pasti ada. Tapi seringkali kita buta. Kita nggak bisa melihat. Kenapa? Kita pengen Tuhan kerja dengan versi kita. Kita pengen paksain Tuhan dengan perspektif kita. Mesti begini Tuhan cara nyelesain masalah. Jangan begitu. Begini, aku maunya begini. Inilah yang menghambat kita. Pada akhirnya bisa melihat kebaikan Tuhan di setiap masalah kita. Di setiap pergumulan kita. Akhirnya nggak kelihatan. Kita semacam ditutupi matanya. Saya mengajak kita untuk melihat bagaimana mencari perkenanan Tuhan ini. Dan hari ini saya mau membagi sesuatu. Untuk mencari perkenanan Tuhan. Mari kita lihat di 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Next slide. Di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat satu hal yang penting. Bahwa ketika kita mencari perkenanan Tuhan, ada bagian dari diri kita yang mesti kita lakuin. Memang Tuhan memberikan anugerah. Tuhan ngasih cuma-cuma. Kehidupan, pertolongan, kesembuhan, kebaikan, dan semua hal Tuhan cuma-cuma kasih. Tapi ada bagian dari kita supaya kita bisa juga merespon kebaikan Tuhan. Tadi kita udah nyanyi lagu ya. Kau ada di setiap musim hidupku. Semua kekhawatiranmu kau tahu. Tapi seringkali cinta Tuhan gak berbalas dari kita. Dia tahu kekhawatiran kita. Tapi kita gak pernah tahu kekhawatiran dia terhadap diri kita. Kita cuma pikirin keadaan kita. Tapi kita gak pikirin kekhawatiran perasaannya Tuhan. Kalau kamu bergaul sama orang itu, kalau kamu pacaran sama orang itu, apalagi menikah sama orang itu, kamu bakal hilang loh. Kita gak peduli. Kita nikah aja. Sosok aja begitu kan. Kalau bisa bicara soal pacaran atau menikah gitu kan. Kita gak pernah pikirin perasaan Tuhan. Mau beli apa? Mau beli barang sesuatu? Oh, beli aja gitu. Kita gak pernah pikirin kekhawatiran perasaan Tuhan. Kita selalu mikirin apa yang bisa kita rasain nyaman. Nah, hari ini saya mau ajak kita mencari perkenanan Tuhan itu dua arah yang aktif. Dari Tuhan kasih ke kita kebaikan. Tapi kita mesti balas cintanya Tuhan. Jangan sampai cinta Tuhan bertepuk sebelah. Nah, itu gak enak. Yang udah pernah ngalamin pasti tahu. Aku suka dia, dia suka dirinya. Yang lain. Bukan aku suka kamu, kamu suka aku. Aku suka dirinya, tapi dirinya suka yang lain. Nah itu ngenes. Tapi seringkali kita ngelakuin itu. Tuhan cinta kita, tapi kita cinta dunia. Tuhan cinta kita, tapi kita cinta dosa. Tuhan cinta kita, tapi kita lebih cinta uang. Itu yang sering kita lakuin. Bertepuk sebelah kanan. Alkitab bilang, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Kasih tadi bicara soal favor, kebaikan, perkenanan. Jadi kalau orang mengasihi dunia, nggak mencintai Tuhan dengan benar, nggak bisa dia mendapatkan kasih Bapa yang sesungguhnya. Kalau dia mencintai, masih sibuk sama dosa, masih nyaman untuk tinggal dalam kesalahan, ketidakadilan, kepelitan, kemarahan yang berlebihan, kepahitan, dendam, dan sebagainya. Kita gak pernah bisa menikmati perkenanan Tuhan. Alkitab berkata ada hubungan yang erat antara orang yang menikmati kebaikan Tuhan dengan sikapnya terhadap dunia. Orang yang menikmati kebaikan Tuhan, kasihnya Tuhan, akan bergerak menjauhi dunia hatinya, bukan badannya. Badannya tetap di dunia. Jadi Bapak Ibu jangan keluar di dunia cepat-cepat badannya. Artinya meninggal, jangan cepet-cepet. Tapi hatinya, kayak tadi dendamnya, pelitnya, gampang marahnya, mikir pendeknya. Kalau udah berantem sama orang yang penting gue mesti menang, gak mau ngalahnya. Itu yang mesti makin jauh dari cara dunia. Kalau dunia bilang, kamu ditampar, tampar balik. Kalau bisa pukul supaya benjol. Itu dunia. Tapi kalau kita menjauh dari dunia, orang tampar kamu, Alkitab bilang beri pipi kananmu. Jangan dibalas. Bisa gak? Bisa. Yang penting ayat selanjutnya. Ternyata kalau orang mau mencintai Tuhan, mau menikmati perkenanan Tuhan, dia mesti menjauh dari dunia hatinya. Caranya gimana? Ada 3 hal penting. Yaitu kedagingan, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu harus kita jauhi. Harus kita hindari. Karena apa? Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita gak bisa hidup di dua dunia, 2 kawasan. Dalam diri kita, satu sisi kita meminta kebaikan Tuhan, minta kasihnya Tuhan, mau perkenanannya Tuhan. Tapi di sisi lain, kita melihara keinginan daging. Kita melihara keinginan mata.
kita melihara keangkuhan hidup kita. Nggak bisa. Nggak bisa. Hitam ya hitam, putih ya putih. Kita nggak bisa pelihara dua hal itu. Karena salah satunya akan membuat kita geser dari yang lain. Ketika engkau memelihara tiga hal ini, engkau akan terpisah dari perkenanan Tuhan, dari kebaikan Tuhan. Engkau akan mulai mengerjakan kebaikanmu sendiri. Tapi sebaliknya, waktu engkau meninggalkan tiga hal ini dan berlari pada Tuhan, harusnya tiga hal ini makin habis di hati diri kita, makin terkikis di hati kita, sampai nggak ada lagi. Itu cirinya orang hidup dalam perkenanan Tuhan. Nah, terus tiga hal ini apa sih, Pak? Apa maksudnya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup? Yuk, mari kita gali pelan-pelan. Next. Pertama, keinginan daging. Keinginan daging, Bapak Ibu, menariknya kalau Bapak Ibu suka belajar Alkitab gitu ya. Dalam bahasa Yunani itu untuk daging itu ada dua. Ada soma, ada sarkos. Ini agak berat ya. Ini percaya aja Bapak Ibu ya sekarang ya. Percaya aja. Ada sarkos, ada soma. Kalau soma itu bicara soal tubuh kita hari ini yang butuh makan, butuh minum. Muatannya netral. Kalau penulis Alkitab tulis pakai soma itu netral. Tapi kalau sarkos itu artinya keinginan yang negatif. Keinginan tubuh yang negatif. Maka daging kita punya kebutuhan dan itu gak salah. Yang dimaksud oleh Alkitab itu bukan artinya ketika kamu tidak boleh punya keinginan daging, wah saya gak boleh makan dong. Kan daging ini menuntut makanan, betul? Menuntut istirahat tidur, menuntut juga seks, betul? Wah artinya saya gak boleh dong tiga hal itu. Oh bukan, dagingnya tidak salah. Makan, minum, tidur, seks, semuanya suci. Perhatikan, keinginan daging merujuk pada kurangnya pengendalian diri atas kebutuhan tubuh itu. Makan, minum, tidur, seks, itulah yang dinamakan keinginan daging. Kalau over, itulah menunjukkan kita sedang offside. Tidur berjam-jam, 12 jam tidur. Gak salah sih kalau hari sebelumnya belum tidur. Tapi kalau hari sebelumnya juga tidur 10 jam, besok 12 jam, nah ini ada yang salah nih. Entah dia gabut, atau kasurnya emang ada lemnya. Makan minum salah nggak? Nggak salah, harus. Kalau nggak mati kita. Tapi kalau tiap minggu all you can eat sekali seminggu, setiap gathering all you can eat. Kalau all you can eat terus makan sampai bego kata orang. Sampai aduh nggak bisa gerak gue. Itu yang jadi namanya keinginan daging. Pengen makan enak kan mulut ya. Tapi mulai nanti kalau udah berumur 30-an, sini kenceng nih. Sini mulai kenceng. Pasti aduh kok begini ya, geleng-geleng. Akhirnya kenapa ya? Padahal musik disco gak ada tapi geleng-geleng. Kolesterol. Itu keinginan daging. Seks salah gak? Enggak. Seks itu satu dorongan yang memang Tuhan taruh dalam diri kita. Tapi waktu dia tidak dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, akhirnya itulah yang namanya keinginan daging. Keinginan daging. Jadi, ketika kita kehilangan kendali atas kebutuhan tubuh kita, sebenarnya kita lagi jadi budak dari keinginan kita yang harusnya diabdikan buat kepentingan Tuhan. Jadi waktu orang mencari kepentingan Tuhan, mencari favornya Tuhan, harusnya dia pertama menundukkan dagingnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencari kebaikan Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, apa yang mesti dilakuin? First thing first, set your body, keep holy. Selalu kudus, selalu remains holy, selalu kudus. Kudus itu bukan berarti diinjak, haleluya terima kasih, injak lagi dong. Setiap datang haleluya shalom, bukan. Makan dijaga. Jangan kurang makan sampai GERD, sama jangan lebih makan sampai buncit. Saya juga buncit, saya lagi kecil. Iya kan? Jangan sampai kita berlebihan. Tidur secukupnya, tapi jangan berlebihan. Seks dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Itu yang mesti kita kontrol pertama. Gak bisa orang hidup dalam perkenanan Tuhan, kebaikan Tuhan, kalau dirinya yang kelihatan ini gak diatur terlebih dahulu. Jadi kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, mau merasakan kebaikan Tuhan, dagingmu taklukkan dulu. Jadilah tuan atas dagingmu. Dagingnya gak salah, tapi kalau over, kita kehilangan kontrol atas dia, di situ jadi masalah. Amin. Yang amin cuma Mr. Steve. Yang lain amin gak ya? Amin. Kok jadi berat gitu, kok jadi lihat saya jadi apa sih Pak, susah banget deh.
Kadang-kadang gereja tuh ya, bikin orang makan minum jadi gak kekontrol juga. Saya gereja kalau gathering all you can eat terus. Akhirnya jadi kita gendut-gendut buncit-buncit orang gereja. Padahal harusnya proporsional badannya. Nah ini kita masih bertobat. Daging kita harus ditaklukkan, dikontrol. Next slide. Itu keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Nah sama seperti daging Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, yang namanya keindahan yang bisa ditangkap oleh mata, itu gak salah. Contohnya saya berikan. Bapak Ibu Saudara bisa ngelihat lawan jenis yang menarik, yang ganteng, yang cantik. Pasti yang udah nikah tahu yang mana yang cantik, mana yang gak cantik, yang ganteng sama yang gak ganteng. Bahkan yang belum nikah pun udah punya kepekaan itu kan. Sejak puber tuh udah tahu, wah ini kriteria saya, ini bukan kriteria saya. Bener gak? Wah apa nih pura-pura dia menikah apa dia? Tahu kan? Lihat yang cantik boleh gak? Oh boleh. Boleh, ganteng boleh gak? Boleh, kata orang cuci mata, betul? Tapi kalau kau udah married, kau cuci mata tiap hari tempat orang. Itu namanya keinginan mata. Tiap hari lihat cewek lain terus. Istrinya gak dilihat. Kalau istrinya, dasar Doraemon. Karena bulan. Sama ibu-ibu juga. Yang dilihat suami yang six pack, kotak-kotak perutnya. Yang jalannya itu ganteng gitu ya. Yang mukanya tuh maskulin, ada jenggotnya dikit, agak coklat kulitnya gitu ya. Tanning gitu kan. Waduh ini baru laki-laki idaman. Dia lupa di rumah dia melihara sapi besar. Nah lihat lagi, karena gak menarik. Dulu kau segalanya bagiku, sekarang kau sesuatu saja. You just a thing. Dulu you everything, sekarang you just a thing. Lu cuma sebuah barang yang gue simpen di rumah. Gue boleh yang lain. Ih cakep ya artis Korea ya, ih ganteng banget. Sehun, ih. Siapa gitu kan? Nggak salah kok lihat yang tahu, yang cantik, yang ini kita manusia kita tahu. Tapi ketika keinginan mata itu mulai mengendalikan kita, masalah. Sama kayak konten sosial media, game, hiburan, itu keinginan mata. We want to see something that attract us gitu ya. Bisa narik kita mau ngeliat main game, lihat sosmed, TikTok, IG gitu ya. Kalau ada waktunya nggak apa-apa. Jangan kudet juga, kurang update gitu ya. Jangan. Lihat, mesti tahu perkembangan dunia, mesti tahu perkembangan tren, apalagi Bapak Ibu di media kerjanya, mesti tahu. Tapi kalau udah sampai tersandra, terbelenggu, nggak buka IG setiap 5 menit, dikit-dikit begini. Nggak ada apapun, buka HP aja, penting lihat jam ya udah. Karena orang tuh suka Bapak Ibu karena terlalu sering pegang HP, udah edik. Dia sebenarnya nggak ada tujuan pegang HP, dia cuma lihat jam doang. Jam berapa ya? Terus buka screen, habis itu ditutup lagi. Udah, terlalu edik. Salah nggak punya HP, salah nggak punya sosmed? Nggak salah. Waktu engkau tidak bisa menundukkan lagi mata itu, disitulah jadi masalah. Apalagi menikmati visual yang tidak pantas. Misalnya melihat lawan jenis dan mengingini, udah tahu punya pacar, udah janji mau nikah, tahun depan mau tunangan, masih ngelirik yang lain, ih ganteng banget dia, coba dia bisa jadi milikku ya. Iya enak banget hubungan dia ya, coba dia jadi pacarku ya. Matanya nggak bisa ditundukin. Apalagi udah menikah, nah disalibkanlah engkau. Kalau masih melihat yang lain. Pakai jangan kebalik Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang orang kebalik. Waktu pacaran dia pakai kacamata kuda. Tapi waktu dia nanti nikah, dia buka kacamatanya. Dia cari orang lain. Harusnya kebalikan. Waktu belum nikah, lihat besar-besar mata kita. Waktu pacaran nih, sebelum pacaran bahkan lihat yang mana. Jangan cuma, wah kayaknya ini paling baik, inilah dari Tuhan. Gak mau lihat yang lain. Yang ngerasa udah paling benar pilihan dia. Ternyata sayang 1000 sayang. Kukira pendekar, ternyata penjahat. Gitu kan? Buka mata lebar-lebar. Tapi kalau udah nikah, tutup mata rapat-rapat. Jangan dibalik. Nikah buka mata lebar-lebar. Ternyata banyak yang lebih baik ya. Nyesel aku sama dia. Pas pacaran, wah, she's the best, the only one. He is the best, from God. Pas udah nikah, she's not from God. He is not from God. Ya, jadi Tuhan yang mana yang kau sembah? Yang labil begitu. Kadang-kadang kita sering pakai pembenaran gitu loh. Ini mata kita. Apalagi tadi sampai mengkonsumsi media berlebihan. Itu juga satu hal yang bisa membuat kita jadi bermasalah. Sehingga kenapa sih ini penting?
Karena gini loh, menangkap apa yang ditawarkan mata kita secara berlebihan itu membuat pikiran kita bising, ribut. Karena ingat Bapak Ibu, jendela jiwa kita itu mata dan telinga. Jiwa itu ada pikiran dan perasaan kan? Mind and feeling. Nah, untuk masuk dua hal itu dari mata dan telinga. Kenapa sih saya doa susah untuk konsentrasi? Kenapa sih saya kalau mau misalnya mau tenang gitu susah? Mungkin karena matamu terlalu banyak menangkap hal yang harusnya tidak perlu ditangkap. Jadi supaya bisa lebih tenang gimana? Gunakan mata dengan baik. Terakhir, poin terakhir, next slide. Apa sih keangkuhan hidup? Keangkuhan hidup adalah semua hal, misalnya kehormatan, jabatan, kelimpahan, fasilitas. Sebenarnya ini nggak salah. Tapi ketika jiwa menjadi tenang gara-gara hal-hal itu, ya, ini jadi masalah. Waktu jiwa kita merasa tenang karena hal-hal tadi, kehormatan, kita punya jabatan, kita punya uang yang berlimpah, kita sedang berada dalam fase namanya keangkuhan hidup. Bahasa Inggrisnya saya suka, vain glory of life. Kemuliaan yang sebenarnya itu semu palsu. Hebat sih di dunia kelihatannya, tapi waktu dia mati, dia bukan apa-apa. Semua ditinggalin. Ternyata dia baru ngerti, harta, jabatan, nama baik, semuanya ditinggalin. Itu gak bisa nolong kita waktu kita udah mati. Gak bisa apa-apa, kita tertunduk diam pada kematian. Kita bungkam di hadapan gelapnya kematian. Kita baru sadar betapa bukan apa-apanya yang sudah kita peroleh hari ini. Termasuk achievement pribadi kita. Tapi bukan berarti itu salah, itu mesti kita miliki. Cuma, kalau sampai kita merasa tenang, sampai bergantung sama hal-hal itu, kita ngerasa hidup kita aman, tenang, tentram kalau kita punya semua hal itu. Bukan Tuhan. Di sini Bapak Ibu lagi mengalami masalah. Kenapa? Keangkuhan hidup akhirnya membuat kita tidak merindukan dan menggantungkan diri pada kebaikan Tuhan. Percuma kita ngomong soal the favor of God, perkenanan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kalau hati kita lebih melekat, lebih sayang, lebih tenang, berada di dekat uang yang banyak ketimbang berada di tangan Tuhan yang kuat. Akhirnya kita jadi kayak ngomong kosong gitu loh. Kalau kita mau benar-benar punya perkenanan di hadapan Tuhan, benar-benar mau menikmati kasih Tuhan, jangan sandarkan jiwamu, ketenangannya pada angka tabungan. Kalau nolnya banyak, wah, mukanya senang. Tapi kalau nolnya mulai geser, hilang satu persatu, orang dikit aja nyenggol kita, dasar lu tahu nggak sih, punya mata nggak? Emosi gara-gara duitnya habis. Ketenangan jiwanya dibeli oleh uang, bisa ditebus oleh uang, oleh kehormatan, oleh jabatan. Yuk jangan sampai Bapak Ibu Saudara sekalian. Keangkuhan hidup ini benar-benar gak kelihatan di hadapan kita. Gak kelihatan. Karena orang dunia juga gak melihat itu sebagai hal yang dosa. Punya jabatan, punya uang berlimpah itu kan baik kan. Tapi hati kita tuh licik. Dia bisa kelihatannya gak dosa, tapi sebenarnya kita lagi menjauhi Tuhan. Memang secara moral gak salah sih. Tapi secara hati kita lagi menjauhkan diri dari Tuhan. Kita merasa kita kuat. Kita merasa kita punya sesuatu. Kita kurang butuh Tuhan. Engkau tidak perlu sampai tahap tidak butuh Tuhan. Ketika engkau kurang butuh Tuhan aja, di situ hatimu udah geser ke dunia. Di situ engkau sudah masuk ke keangkuhan hidup, termasuk saya, termasuk kita semua. Jadi waspadai hati kita, karena kita bisa nggak merindukan perkenanan Tuhan. Kita bisa nggak perlu kebaikan Tuhan kalau kita punya keuangan, kekuatan, jabatan yang luar biasa. Bukan berarti itu salah, itu harus kita miliki supaya kita lebih efektif buat Tuhan, supaya kita lebih gampang untuk melayani Tuhan. Tapi itu bukan segalanya. Itu bukan segalanya. Money is something, but not everything. Dia adalah sesuatu yang kita pakai untuk melayani Tuhan. Bantu orang, bantu keluarga, bantu gereja. Tapi bukan segalanya jadi tujuan kita. Dengan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, baru kita bisa tahu gimana sih dapat perkenanan Tuhan. Buang 3 hal tadi. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jangan sampai masuk ke sini. Yuk, silahkan dimatikan slide-nya. Bapak Saudara, saya undang kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Kita mau akhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami sudah diajar untuk bagaimana memiliki perkenanan Tuhan. Dan hari ini kami mau mulai dengan menanggalkan keinginan daging kami. Kami mau menanggalkan keinginan mata kami. Dan kami juga mau melepaskan keangkuhan hidup kami. Apa yang kami rasa berharga, apa yang kami rasa berkontribusi untuk membuat kami lebih tenang,
berkontribusi untuk membuat kami lebih stabil dan rasanya tidak perlu terlalu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu yang mau kami ganti cara pandangnya. Kami mau ngelihat semua hal itu sebagai titipan Tuhan. Dan kami mau pakai titipan-titipan itu untuk melayani Engkau, bukan menjadikannya sebagai tujuan. Kami diingatkan lagi hari ini Tuhan, ditegur dengan keras. Karena kami manusia yang rapuh, rentan, dan perlu bergantung padamu. Tolonglah kami Tuhan. Benar-benar tolong kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami akhiri firman Tuhan hari ini dalam nama-Mu yang mulia. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Grant Nixon untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan yang boleh memakai lagi lebih dahsyat di dalam setiap aktivitas dan pelayanan dimanapun berada. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita mari bersatu di dalam doa. Selamat siang Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Grant Nixon. Tuhan yang boleh pakai beliau lebih dahsyat lagi dimanapun berada. Dan sebentar kami ingin memberikan yang terbaik untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan yang boleh memberkati kami Tuhan. Setiap rupiah-rupiah yang terkumpul Tuhan yang boleh memberkati. Terima kasih Bapak yang baik, haleluya, amin. Sambil kolektan dijalankan, kita akan melihat beberapa pengumuman PDMNC Center per hari ini. Ya, ibadah persekutuan doa minggu depan tanggal 30 Juni ditiadakan dikarenakan cuti bersama. Selanjutnya, dan dilanjutkan lagi minggu depannya, perayaan Ekaristi Jumat pertama 7 Juli 2023 di tempat yang sama dan pukul 11. Pukul 12 maksudnya. Selanjutnya, ya minggu depannya lagi, ibadah Jumat Persekutuan Doa Mensa Center dilayani oleh pembicara Pendeta Yeri Patinasarani. Di tempat yang sama, di pukul 12 sampai 1. Selanjutnya, ya, tertera untuk laporan kas dan persembahan, tertera saldo akhirnya ada di Rp7.178.571. Dan kita juga ada diakonia bagi Bapak Ibu dan Saudara yang terbeban untuk sama-sama memberikan yang terbaik untuk diakonia di tempat ini. Boleh menghubungi PIC-nya, ada Ibu Winda dan Bapak Ruben. Untuk nomornya boleh di foto atau di save. Selanjutnya, ya masih ada doa pagi setiap Senin pukul 8 melalui Zoom. Untuk meeting ID-nya tertera, PIC-nya ada Bapak Steven dan Ibu Eva. Buat Bapak Ibu dan Saudara di tempat ini yang mau bergabung, boleh menghubungi Bapak Steven dan Ibu Eva. Ada lagi selanjutnya untuk pengumuman? Ya teman-teman, kita masih membutuhkan usher dan singer untuk pelayanan di tempat ini. Bagi teman-teman yang punya kerinduan hati pelayanan bersama kami, boleh menghubungi PIC Bapak Yuda untuk usher dan Ibu Sani ini di depan untuk singer ataupun WL. Selanjutnya, ya untuk Persekutuan Doa Mensa Center yang kita tahu ada untuk YouTube-nya itu di Persekutuan Doa Mensa Center. Itu ada video-video yang ditayangkan, video-video yang minggu-minggu sebelumnya atau hari ini. Nanti Bapak Ibu dan Saudara boleh cek di YouTube-nya, boleh di like, komen atau di subscribe juga. Terima kasih. Ya, ada lagi? Ya, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Doa syafaat akan dilayani oleh Bapak Steven dan nanti akan ditutup doa berkat oleh hambanya Bapak Pendeta Grant Nixon. Dipersilakan Bapak Steven untuk doa syafaat. Shalom semua. Presiden kita Bapak Jokowi minta kita belanja banyak uang di Straits Times Singapura. Saya tahu dari Straits Times Singapura 5 hari cuti, tapi nggak kasih uang ini. Mungkin pikir kita nanti gaji semua habis ya, nanti tanggal tua nanti kita cari utang uang ini susah nanti bayar lagi. Oke, kita doa ya. Dompet-dompet kita bisa tahan 5 hari terus belanja. Doa juga untuk Bu Valencia besok akan married ya.
sama Kevin? Hah? Today. Today? Oh, hari ini ya? Today and tomorrow. Today and tomorrow. Oke, hari ini. Ya. Apalagi mau doa? Saya minta kalau mau reward di surga harus doa dong, ikut doa. Ya ini aku sudah 10 tahun lebih ya, 15 tahun lebih. Saya ingat ya kita waktu di basement 2 selalu minta orang doa, adanya 1, adanya 2. Apa susah banget ya kalau hari Senin mau doa pagi. You know, prayer is the most important thing in your life. Because prayer is communicating with God, bicara sama Bapa di surga. Ini kayak nggak ada orang mau ketemu sama Bapa ya. Ini khusus untuk Senin ya, itu kita doa untuk tempat yang kita kerja. Mana tahu ya Tuhan berkati MNC Group, kita dapat bonus 3 bulan, 4 bulan. Dulu saya pernah dengar Kompas kasih 7 bulan bonus tuh. Wow, every next month. Dulu saya dapat dari Sindu, sekarang Sindu sudah nggak ada lagi. Adanya sindu.com nih, mungkin nggak ada orang. Saya pun sudah pindah satu-satu aja, aku dari Sindu doa. Tapi sampai hari ini ada di sini. Kalau mungkin saya nggak doa, saya sudah ikut Sindu keluar kali. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita terima kasih sama Pastor Grant Nixon sudah sampaikan firman Tuhan. Let's pray. Mari kita doa. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your mercy and grace in our life. That today, Lord, by your favor, we can come into your presence in the place where we work. We can honor you and give glory to God. I know, Lord, everyone here loves you, Lord. Because this is our lunchtime, Lord. You also know that, Lord, that we have to sacrifice our time and come and give honor to you. So I pray a special blessing, Lord, that for each and everyone here, the musicians, the WL, the singers, and everyone sitting here, standing here before your presence, Lord, I pray your favor and blessing upon each and everyone. Thank you, Lord, for Pastor Nixon, for sharing of the word. Very simple, but it is straight from the Holy Spirit, Lord. Thank you, Father. Minister to our hearts. I pray, Lord, every word that is spoken may be helpful in our life so that we can be faithful to know the difference, Lord, between what is of this world and what is of your world. Your world is the kingdom of light, Lord. Help us, Lord, open our eyes, spiritual eyes, to see, and also give us grace and strength, Lord, to be walking testimonies to your name, Lord, giving you all glory and honor. Father, we also pray for MNC Group. Thank you, Lord, for all your blessings throughout the past week, this week, and we believe, Lord, next week will be a greater week with so many holidays, Lord. I pray your presence to be with us, Lord. We also want to thank our CEO, Executive Chairman, Bapak Hari Tanusudibio. Father, bless him, body, soul, and spirit, Lord. Thank you, Lord, because you have chosen him to lead us. I pray, Lord, your anointing be upon him, Lord. That give him wisdom and your favor be upon him. Protect him, Lord. Put a hedge around him against all evil. I pray, Lord, your compassion fill his heart. And most of all, I pray your love fill his heart also, Lord. Thank you, Lord, for giving us a great leader. We have seen, Lord, how you have blessed and favored MNC Group. I pray, Lord, every services that we provide will be a blessing for all those who are working here and also be a blessing for the people of Indonesia. Father, we pray your blessing upon Bu Liliana. I pray your blessing upon Bu Jessica and also who just celebrated her birthday. I also pray blessing upon Warren, who has joined MNC Portal. I pray, Lord, bless the whole family. Tomorrow, Valencia's birthday. I pray, Lord, your favor and blessing upon the marriage, Lord. I pray every event goes smoothly. The whole celebration of marriage goes smoothly. I pray, Lord, your blessing on this holy matrimony. Father, we also want to pray for every employee, CEO, every director, Lord, BOD,
in MNC Group. I pray your wisdom and favor upon them. Bless them and their families. Also every employee in MNC Group. I pray, Lord, your favor and blessing upon our company, Lord, that we continue to grow and, Lord, be blessed and give glory to your name. Father, also bless, Lord, Jakarta. Thank you, Lord, for our governor and all government officials. We have much peace here and no disaster. I pray, Lord, your peace and calm rest upon this city. We also pray for the moving to Nusantara. I pray, Lord, you bless the transit. Also, Lord, we pray for our President, Bapak Jokowi, also Vice President Maruf Amin, all the ministers, Bupati, Wali Kota, and governors, and all the people's representatives. I pray your blessing and grace upon this nation, O Lord. Lord, thank you for the peace in this nation. Thank you for the unity. We know there is a price, O Lord, and that price is to honor you, O Lord. And we pray every day that your blessing will be upon this nation. I pray your word is freely preached in this nation. Every area of this nation, O Lord. I pray for your angels to protect and to bless, O Lord. May your Holy Spirit be freely move among every church, O Lord. We also pray, Lord, for hospitals where people are sick and suffering. We pray for people in prisons, O Lord. We pray for those who are ministering to them. I pray, Lord Jesus, that your word will be free in this nation, O Lord, because that gives freedom, O Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. We give you all glory and honor. Pastor. Mari kita arahkan hati kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui Putra Tunggalnya yang begitu mengasihi kita, Tuhan Yesus Kristus, dan perkenanan melalui Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita setiap hari, mulai dari hari ini sampai dengan Tuhan datang kedua kalinya, atau ketika kita pulang ke rumah Bapa. Kita terus dalam hidup kebaikan Tuhan, dalam perkenanan Tuhan. Haleluya. Amin.